Rantai pasokan mineral utama sebagai arena persaingan baru negara superpower. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, kita pernah membahas tentang perdebatan baterai natrium dan litium, di mana sebagian pakar mengatakan bahwa baterai natrium ion dapat menggantikan baterai litium ion dan menjadi arah baru teknologi masa depan. Namun, baru-baru ini ada pesaing baru perusahaan baterai logam cair bernama Embry, asal Massachusetts, Amerika Serikat, menyatakan bahwa baterai antimon barulah energi terbarukan masa depan. Antimon adalah sejenis logam langka yang baru saja diinvestasi oleh Bill Gates sebesar 140 juta dolar. Menurut perusahaan Embry, baterai antimon mengungguli baterai litium dalam hal keamanan dan masa pakai baterai. Ya, tidak peduli apakah itu antimon, natrium, atau litium. Semuanya berfokus pada pentingnya satu hal, yaitu kemampuan untuk mengontrol rantai pasokan mineral utama. Artinya, rantai pasokan mineral utama telah menjadi fokus lain dari kekuatan besar dunia dalam bersaing untuk tata letak dan persaingan global. Seperti diketahui, di era bahan bakar fosil, sumber daya minyak dan gas tradisional telah menjadi target penting persaingan geopolitik. Daerah atau negara yang kaya sumber daya minyak dan gas seperti Timur Tengah selalu menjadi fokus persaingan antara negara adidaya dan arteri maritim untuk mengangkut sumber daya minyak dan gas, seperti Selat Hormuz di samping Iran dan Selat Malaka di samping Indonesia, selalu mempengaruhi saraf dunia. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita memasuki era energi terbarukan? Sangatlah jelas, pola persaingan geopolitik akan berubah, dan Timur Tengah mungkin tidak lagi menjadi fokus perhatian. Namun, intensitas persaingan akan melampaui era bahan bakar fosil. Mengapa demikian? Pertama, mineral terkait energi terbarukan seperti nikel, litium, kobalt, dan rare earth atau tanah langka. Mereka jauh lebih langka daripada sumber daya minyak dan gas tradisional. Akibatnya, dunia akan kekurangan pasokan untuk waktu yang lama. Diperkirakan pada tahun 2040, permintaan global untuk litium akan menjadi 40 kali lipat dari permintaan saat ini. Dan permintaan kobalt maupun nikel akan menjadi 20 kali lipat dari permintaan saat ini. Sedangkan perkiraan pasokan dari tambang yang ada dan proyek yang sedang dibangun hanya akan dapat memenuhi setengah dari permintaan yang diharapkan, sehingga akan mengakibatkan kesenjangan yang cukup besar. Alasan kedua, dibandingkan dengan sumber daya minyak dan gas tradisional, mineral-mineral ini lebih terkonsentrasi secara geografis. Tidak peduli apakah itu minyak atau gas alam, output gabungan dari 3 negara teratas menyumbang kurang dari 50% total output dunia. Misalnya lagi, mineral terkait energi terbarukan. Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar dunia atau 3 produksi nikel teratas dunia menyumbang lebih dari 50% dari total output dunia. Sedangkan 3 negara produksi kobalt teratas menyumbang hampir 80% ataupun 3 negara produksi tanah langka juga mendominasi hampir 85%. Dan produksi mineral baru lainnya seperti litium juga mendominasi 85% oleh 3 negara teratas. Konsentrasi distribusi mineral baru ini jauh lebih tinggi daripada energi minyak dan gas, sehingga lebih cenderung menjadi fokus persaingan global nantinya. Ketiga, selain distribusi mineral utama yang terkonsentrasi, konsentrasi tautan teknologi peluburan bahkan lebih tinggi. Misalnya, meskipun China memiliki cadangan litium yang sangat rendah, namun teknologi penyulingannya paling kuat dan menempati peringkat pertama di dunia. Buktinya, lebih dari 60% litium olahan dunia diproduksi oleh China. Demikian pula halnya dengan mineral kobalt. China juga memiliki sangat sedikit cadangan biji kobalt. Biji kobalt dunia terbanyak di dunia berasal dari Kongo di Afrika yang mendominasi lebih dari 60% kandungan dunia. Menurut think tank Amerika Serikat mengatakan bahwa perusahaan China telah banyak berinvestasi dalam proyek peluburan kobalt di Kongo.
dan lebih dari 72% kobalt dunia dilebur dan diproses oleh perusahaan China. Hal ini tentu saja membuat Amerika Serikat secara khusus merasakan krisis luar biasa. Akibatnya, Amerika Serikat segera melakukan diplomasi mineral dengan para sekutunya, yaitu melewati China untuk membangun kembali rantai pasokan mineral utama untuk kepentingan negara-negara barat. Kesimpulannya, kekurangan mineral utama, cadangan mineral yang terkonsentrasi, dan konsentrasi teknologi peleburan adalah 3 titik yang membuat rantai pasokan mineral utama menjadi area kunci persaingan strategis di antara negara-negara superpower saat ini. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!